launching batik yang memang asli dari kabupaten. Batiknya tuh apa sih, motif khasnya tuh apa sih, ciri khasnya tuh apa aja sih? Nah kadang-kadang suka bingung jawabnya. Terus habis itu nanti kita bisa jawab, oh iya kendil itu kan ada kendilnya gitu. Tapi kan belum ada hak patennya dan semua segala macamnya. Hari ini alhamdulillah ada 6 motif batik dari Kabupaten Kendal yang memang sudah dipatenkan. Kita mau memperkenalkan dan melaunching motif batik yang sudah dipatenkan sama Kabupaten Kendal, dan ini sudah menjadi harta kekayaan budaya ya untuk Kendal nanti, yang semoga akan terus ada di sana. Mengenai batik ini juga sudah saya tuliskan lengkap, ada di buklet, nanti teman-teman media bisa membaca untuk lebih detail. Jadi selain motif, saya mau bercerita sedikit tentang perjalanan kenapa proyek ini terwujud, dan tentu saja ini tidak terlepas dari visi misi kedua orang hebat di sebelah saya ini yang mau membawa Kendal itu menjadi sesuatu yang kabupaten yang selain kaya akan hasil dari buminya, dengan topografinya yang terdiri dari pegunungan, dan dengan berapa sih, ada 266 desa kalau nggak salah ya 281 desa. Jadi itu kekayaan alam di Kendal yang mungkin selama ini tuh agak kurang maksudnya agak kurang terdengar gitu. Makanya kita pengen gaungkan Kendal ini dengan melalui satu hasil karya budaya, which is di sana juga kita survei langsung, bertemu dengan beberapa perajin Kendal, juga nanti bisa di sini ada hadir beberapa ya, Bu Caca bisa di interview dan ditanyakan langsung nanti. Jadi kita betul-betul cari potensi apa yang ada di Kendal yang bisa dikembangkan. Nah, kemarin waktu itu saya dan tim datang ke Kendal dan betul menggali apa yang bisa kita highlight untuk menjadi sebuah motif gitu. Jadi ada 2 sebenarnya yang hari ini, selain ada motif batik, juga ada hasil kerajinan atau kriya gitu, seperti yang Bu Caca pakai di sini. Ini makram yang hasil dibikin oleh perajin Kendal, dan dibikin pakai tangan, dan yang membuat ini adalah nakes waktu itu. Jadi dia perawat sekaligus menjadi perajinnya gitu. Nah ini kita juga highlight dan coba untuk selain cuma dipajang si makram ini, coba kita aplikasikan di baju, mungkin jadi bisa lebih populer sehingga bisa menolong si perajin ini untuk bisa lebih berkembang lagi di sana. Nah, jadi ada seperti yang saya pakai di sini, ini itu glosogram yang saya pakai ini, dan ini tuh tentang filosofinya tanah Kendal, karena Kendal ini kan dulu sebelum menjadi kabupaten kan dia jadi adalah satu kerajaan, bagian dari kerajaan Mataram Majapahit. Jadi ada motif kerisnya dan ada motif kendil yang juga satu simbol yang sudah lumayan sering dipakai di Kendal ya, Bu Caca. Nah ini juga kita mau highlight, kita desain lagi kendilnya ini jadi sesuatu yang lebih menarik gitu. Dan itu juga yang kenapa temanya hari ini kendil emas. Jadi si motif kendil ini yang punya sejarah sendiri juga dari Bupati ke-9 itu Kiai Kendilusi dulu yang mewariskan ada satu pusaka untuk Kabupaten Kendal, itu berupa kendil dari besi, dan kita ganti besinya ini menjadi emas karena menurut saya itu
supaya nama Kendil Emas ini jadi doa buat Kendal, karena emas itu melambangkan kemakmuran, jadi untuk masyarakatnya juga kejayaan gitu. Makanya namanya si Kendil Emas ini. Jadi waktu saya membuat motif itu datang bersama tim ke sana melihat topografinya Kendal yang banyak sekali pegunungan kecil dan istilahnya tuh seperti tampak siring, jadi tanahnya tuh nggak rata gitu, jadi berbundak-bundak gitu. Itu jadi highlight yang kita mau kasih bahwa Kendal ini begitu indah alamnya dan banyak banget potensi yang bisa digali. Nah itu yang kita juga mau ceritakan melalui batik, kurang lebih seperti itu. Juga aku doakan dan teman-teman di sini doakan sama-sama semoga Kendal Emas mendunia, ya, dan juga makin melesat, ya, dikenal banyak orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua yang saya hormati, terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit cerita juga bahwa istri saya ini Bu Caca itu ketika awal saya menjadi bupati kan dia juga dilantik sebagai ketua Dekranasda, yang tujuan itu bagaimana juga bisa ekonomi kreatif yang ada di Kendal itu bisa meningkat gitu. Dan sebelumnya mungkin agak sedikit vakum ya Dekranasda di Kabupaten Kendal, sehingga memang saya memberikan PR kepada istri saya ketika awal saya menjabat sebagai bupati. Saya memberikan PR-nya itu bagaimana bisa meningkatkan awareness daripada Kabupaten Kendal, di mana Kabupaten Kendal itu bisa jauh lebih dikenal lagi secara nasional maupun internasional gitu dengan karya-karyanya, sehingga akhirnya istri saya beserta jajarannya semua akhirnya berupaya bekerja keras, ikhtiar, akhirnya menggandeng Ibu Melahyar yang ternyata alhamdulillah di penghujung jabatan kami sebagai Bupati Kendal kita bisa launching batik Kendal ya, yang ini memang menjadi sebuah karya yang menurut kami ini sangat baik terhadap awareness untuk Kabupaten Kendal, dan yang kedua juga ini sangat baik untuk meningkatkan para pelaku UMKM, khususnya UMKM di bidang batik ya, batik gitu. Jadi para batik kita yang ada di Kendal, dan harapannya memang dengan di launchingnya batik ini bisa meningkatkan awareness terhadap Kabupaten Kendal, dan nantinya ini juga akan terus kita tindak lanjuti karena kita sudah patenkan. Sebelumnya memang kita punya batik Kendal yang berbentuk ada kendilnya itu sudah ada, cuman belum ada hak patennya. Jadi saya bilang sama istri saya, gimana caranya nanti bisa berkolaborasi dengan pengrajin yang ada di Kendal, sehingga ke depan pengrajinnya itu juga bisa naik kelas, bisa meningkat juga gitu. Nah dengan karya inilah yang kita launching hari ini, harapan kita Kendal semakin dikenal, pengrajinnya juga semakin meningkat, dan harapannya produk ini nanti bisa tembus market nasional maupun market internasional. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi nanti kalau dari kami, dari pemerintah Kabupaten Kendal, saya selaku Bupati Kendal, tentunya ini merupakan karya yang sangat membanggakan untuk Kabupaten Kendal. Saya sekali lagi kepada Ketua Dekranasda dan Ibu Melahyar yang sudah bekerja keras sehingga ini bisa launching pada hari ini. Dan yang kedua, nanti kita akan coba kolaborasi dengan semua pengrajin yang ada di Kendal, minimal semua ASN nanti ke depan harus menggunakan batik motif Kendal yang sudah dipatenkan. Nah, jadi hari tertentu nanti semuanya harus menggunakan batik ini dan harus beli dari pengrajin asli Kendal, gitu. Jadi dari para pelaku pengrajin Kendal, UMKM Kendal, dan juga nanti tentunya di bangunan-bangunan ikonik kita yang ada di Kabupaten Kendal juga akan kita showing, akan kita perlihatkan karya-karya yang sudah dipatenkan, dan mudah-mudahan masyarakat Kendal juga bisa merasa ini merupakan bagian dari mereka, dan juga nanti mereka bisa berbangga dengan produk baru ini, dan kita bersama-sama mempromosikan batik Kendal ini agar ke depan bisa go nasional maupun internasional. Terima kasih Pak Niko, luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Ternyata itu dia awalnya, dikasih PR dulu Bu Caca. Nah aku jadi kepo, setelah dikasih PR dan melihat karya-karya yang luar biasa, bagaimana pandangan Pak Niko dengan karya Bu Caca berkolaborasi dengan Melahyar? Apakah luar biasa? Sudah 2 kali mengeluarkan produk yang cukup baik ya. Yang pertama itu sepatu rajutan, dan pertama kali UMKM Kendal itu jalan di Jakarta Fashion Week. Nah yang kedua kita launching batik, yang batiknya juga berkolaborasi dengan Melahyar. Saya meyakini tantangan dari Ketua Dekranasda itu
adalah mendapatkan approval dari saya. Karena saya itu tipikal orang yang tidak mudah untuk diajukan anggaran menggunakan pemerintahan walaupun itu istri saya. Jadi istri saya ini kalau walaupun mau melaunching sesuatu, mau bikin produk, bikin apa, itu pertanyaannya dari saya pasti banyak. Karena saya bukan ngegampangin, ya udah kamu butuh anggaran berapa, aku kasih rekayasa sekian, enggak. Tapi detail, berapa kali itu saya tolak. Mau pernah launching ke luar negeri saya tolak, ini saya tolak berapa kali sampai akhirnya memang saya menilai bahwa keseriusan yang ada, manfaatnya ada, dan kita sangat butuh di Kabupaten Kendal sehingga akhirnya kita approve untuk bisa di launching 2 produk yang menurut saya cukup baik. Sepatu rajutan yang pertama kali jalan di Jakarta Fashion Week, dan ini merupakan batik Kendal yang sudah ada hak patennya. Gitu. Jadi ini juga merupakan terobosan dan inovasi baru karena di Kendal selama ini belum ada. Jadi ini merupakan pijakan baru bagi Kabupaten Kendal menurut saya, dan 2 karya ini cukup baik. Nah, di samping saya ini ada hak cipta yang nantinya kita akan berfoto bersama. Alvina menggunakan apa lagi? Agra Samudra. Baik, boleh diberikan untuk hak ciptanya. Oh benar, ada rajutan-rajutannya ya. Lucu banget, ada manik-maniknya juga, keren parah. Boleh, silakan untuk difoto. Makan di rumahnya ibu, ketemu anaknya cita-cita juga pengen jadi desainer. Kita Kamel datang ke sana, benar-benar prosesnya panjang pada saat itu ya. Experience membatik sendiri susah nggak? Apa? Experience membatik langsung dari cantik susah nggak? Experience susah lah, tangannya kan. Ya itu harus banyak pelatihan, terutama di dengan perajin-perajin Kendal. Itu belum banyak orang-orang seperti Ibu Iji ini, jadi memang perlu ada pelatihan panjang dan kontinuitas, which is nanti buat next Bupati semoga diteruskan programnya. Nah kalau yang baju aku ini motifnya adalah Bahu Rekso. Bahu Rekso itu adalah bupati pertama di Kabupaten Kendal. Yeah. Kalau motifnya Bu Gigi namanya adalah Agro Samudra. Agro Samudra. Ini ada kendilnya juga Bu Gigi nih, kendil, ada, dan ininya melambangkan struktur tanah di Kabupaten Kendal. Betul. Ada yang berundang-undang, ada kalau warna sendiri ada pilihan khusus nggak sih sebenarnya kalau ini? Nggak ada sih Sebenarnya sebenarnya sih. oh, iya. Warna itu Bisa diambil dari warnanya bisa mati ganda gitu kan. Bisa mau dikasih gitu. Murah banget. Tadi aku pikir kamu pakai yang ini. Kan diberikan yang ini. Aku mah mau pilih apa aja ya, nggak apa-apa aja sih. Ya masih kendil juga. Ini begini banget, so playful. Ada ininya. Tapi sebenarnya mungkin yang lebih di highlight adalah gimana nanti ternyata bagi para pengrajin, para pengusaha mungkin di Kendal bisa pengrajinnya nih. Bisa mengekspresikan seperti yang sudah diberikan inspirasi dari Kamel, gimana sih bisa mengolah batik. Karena kan kalau cuma batik doang ya udah gitu. Nah, ini pun gimana? Ini apa? Selain batik juga ada makram. Oh di sana ini juga kerajinan hasil dari Kabupaten Kendal. Jadi ada ibu-ibu pengrajin, nakes ya, yang side jobnya bikin makram. Digandeng lah sama Kamel. Makanya kalau lihat di sini ada makram-makram. Iya supaya ini jadi nanti jadi inspirasi buat masyarakat Kendal. Kita bisa meneruskan ini jadi sesuatu yang hal yang kreatif. Betul. Bisa jadi ladang usaha juga insya Allah. Jadi kalau orang ke Kendal tuh udah tahu mau cari batik Kendal gitu. Atau aku mau beli makramnya deh buat ditaruh di baju. Benar. Jadi nanti buat pengusaha di seluruh Indonesia mau cari makram, cari ke Kendal, bisa ke Kendal. Nah ini sama motifnya sama kayak yang punya aku, tapi ini versi Ini bahannya beda ya? versi hitam putih. Ternyata makram itu nggak kayak meronce terus gitu ya, cuma digelang, Iya. di kalung. Biasanya ini dia bikin buat pajangan. Iya, di kalung bisa jadi macam-macam. Kita beralih. Kita beralih ke sisi yang di sebelah sini. Ya, ini proses membatiknya dari alat-alatnya hingga menjadi karya yang luar biasa dari batik Kendal. Oke, dan juga ada beberapa foto-foto dari pengrajin Kendal tentunya yang kita perlihatkan. Di
Oh, saribit, biar makin depet. Kalau saribit dijamin nempel terus. Ya kan? Tuh, jadi ini batik-batiknya. Cuma di aplikasinya dia tuh ada yang di sebelah sini. Ini nih batiknya gini. Yang ini ya? Kalau ini aku nih, bahu rekso. Lambangnya pakai wayang. Ini juga lucu ya? Iya. Paduan warnanya tuh bener. Cukup. Ada kendil-kendil. Pasti nggak? Ini nih. Nah, besti itu dia tadi. Jadi pokoknya buat kalian semua nanti kalau bisa mau cari pada penasaran kayak gitu kan Mbak. Oke, baik, boleh sambil dibukakan jalan. Show aja, jadi kita sekarang udah punya batik gitu. Boleh mengarahkan ya, silakan. Banyak, waalaikumsalam. Terima kasih banyak, I do really appreciate datang ke sini. Seneng banget ada ibu kesini. Gak apa-apa. Boleh izin hitung. Oke, boleh izin hitung. Tapi tanpa dibuka. Yang ini karena dikenal belum ada kayak belum ada ciri khasnya. Jadi signature aku kan cuma dikenal masyarakat Indonesia tapi juga amin, mudah-mudahan bisa membantu lagi UMKM-nya terutama untuk batik, mudah-mudahan jadi terkenal banget batik. Insya Allah berkah. Oke, pendapatnya terkait dengan launching batik Kendal hari ini. Launching batik ini tuh unik banget karena dia tuh ada ciri khas dari kendil-kendilnya ini, terus namanya tuh kendil emas, dan lucu banget setiap motif batiknya itu ada cerita di balik batiknya itu, jadi kayak bagus banget. Selain membawa makna tradisional batik Indonesia, tapi desainnya tuh tetap modern gitu, jadi mengikuti zaman juga dan bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi keren banget sih untuk desain, untuk ceritanya, konsepnya bagus banget.